warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Kaira Putri dari SD Negeri 1 Sukamulya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng karya Erna Nur dengan judul Kancil dan Kerbau, Sahabat Sejati Penolong Desa Hutan. Di sebuah desa kecil di tengah hutan, hiduplah dua sahabat, kancil dan kerbau. Meskipun tubuh mereka berbeda, kancil yang kecil dan lincah, kerbau yang besar dan kuat. Namun, mereka sangat akrab dan selalu bersama. Setiap pagi sebelum matahari terbit, kancil dan kerbau sudah bangun. Mereka memulai harinya dengan berolahraga. Yahoo! Udara pagi ini sangat segar, kerbau. Mari kita berlari bersama. Siapa yang terlebih dahulu sampai pohon besar, dialah pemenangnya. Ajak kancil sambil berlari dan tertawa. Hahaha, kamu pasti menang lagi, kancil. Tapi aku tidak keberatan karena aku larinya berat, bukan cepat. Kerbau merendahkan dirinya. Yang penting kita sehat kan? Olahraga bikin tubuh kuat dan pikiran segar. Betul kan, kerbau? Sahut kancil dengan ceria. Setelah itu mereka mandi di sungai dan sarapan makanan sehat. Buah segar, rumput hijau, dan air sungai yang jernih. Setiap pagi setelah makan, mereka selalu belajar bersama burung hantu yang bijak. Mereka membaca, menghitung, dan juga belajar tentang pentingnya tolong-menolong dan menjaga lingkungan. Selamat pagi, anak-anak rajin. Waktunya belajar. Sebelum kita mulai pelajaran tentang gotong royong, mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita berdoa, semoga ilmu hari ini membawa manfaat. Ujar burung hantu. Semua hewan muda serentak menunduk dan berdoa dalam hati. Suatu hari, hujan deras turun selama seminggu penuh. Sungai meluap dan menyebabkan banjir besar. Banyak rumah hewan terendam, makanan hanyut, dan beberapa anak-anak hewan terpisah dari orang tuanya. Kancil dan kerbau segera turun tangan. Mereka membantu mengangkat barang-barang, menyelamatkan anak-anak hewan, dan membangun tempat berlindung. Namun, masalah lebih besar muncul. Salah satu bukit di belakang desa mulai longsor karena hujan tak berhenti. Lumpur mulai turun dan mengancam sarang lebah hutan. Tempat lebah-lebah memproduksi madu untuk seluruh desa. Jika sarang itu hancur, seluruh hutan akan kehilangan sumber madu, kata burung hantu panik. Kancil dan kerbau tahu mereka harus bertindak cepat. Aku bisa berlari mendaki bukit untuk memperingatkan lebah-lebah, kata kancil. Dan aku akan menahan longsoran sebisa mungkin, kata kerbau berani. Kancil berlari secepat angin menerobos hujan dan lumpur. Sementara itu, kerbau mendorong batang-batang pohon besar untuk menghalangi aliran lumpur. Tubuhnya kotor, kakinya tergelincir beberapa kali, tapi ia terus berdiri. Kancil berhasil tiba di sarang lebah dan meneriakkan peringatan. Cepat lebah-lebah, kalian semua harus terbang ke tempat aman. Lebah-lebah langsung bergerak, membawa ratu lebah dan persediaan madu yang bisa dibawa. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki kerbau retak. Boom! Longsoran besar terjadi. Kancil melihat kerbau terguling dan nyaris terbawa lumpur. Tanpa pikir panjang, Kancil melompat ke arah kerbau dan menggigit tali liana yang menggantung. Ia melempar salah
satu ujungnya ke kerbau. Pegang kerbau, aku akan tarik kau. Dengan seluruh tenaganya, Kancil menarik dan beberapa hewan besar ikut membantu. Perlahan tapi pasti, kerbau berhasil ditarik ke tempat aman. Setelah hujan berhenti, warga desa kembali membangun rumah mereka bersama-sama. Madu yang berhasil diselamatkan dibagikan ke semua hewan sebagai sumber energi dan kesehatan. Setelah badai berlalu, semua hewan bersyukur dan berkumpul di lapangan desa. Mereka memuji keberanian serta kepedulian Kancil dan kerbau. Keduanya mendapat ucapan terima kasih dari seluruh penghuni hutan. Terima kasih Kancil, kerbau, kalian adalah pahlawan desa ini. Kalian sangat peduli dan tidak mudah menyerah. Sungguh teladan bagi kami untuk selalu siap, sehat, dan kompak. Burung hantu berkata, kalian telah menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang. Dengan kekuatan hati dan pikiran, kalian menyelamatkan kita semua. Kancil dan kerbau tersenyum. Mereka tahu bahwa hidup sehat bukanlah hanya tentang makanan bergizi dan olahraga, tapi juga tentang peduli pada sesama, bekerja sama, dan menjadi teman yang baik dalam suka dan duka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena masih dalam tahap pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.